Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elin Hafiza dengan NIM 200133033. Di sini saya membuat video pembelajaran tentang mitigasi bencana longsor. Tugas UAS mata kuliah mitigasi bencana, dosen pengasuh Eni Handayani SSI MSc. Mitigasi bencana tanah longsor. Sini saya mengambil sumber tentang 3 rumah warga rusak akibat tanah longsor di Kudus. Diketahui tanah longsor tersebut terjadi di Desa Colo, Desa Kajar. Di Desa Kajar, longsoran material tanah di tebing setinggi 8 meter dengan panjang 15 meter menimpa rumah bagian kamar mandi milik Solikin. Longsor terjadi pada Kamis sekitar pukul 8 sehingga pemilik rumah mengalami kerugian ditaksir mencapai 10 juta. Sumber ini saya ambil dari media Indonesia.com. Apa itu tanah longsor? Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau material campuran tersebut bergerak ke bawah atau keluar lereng. Bagaimana proses terjadinya tanah longsor? Proses terjadinya apabila terdapat air yang meresap secara berlebih ke dalam tanah sehingga akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut menembus sampai tahap kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, tanah menjadi licin. Tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Apa faktor penyebab terjadinya longsor? Faktor penyebab terjadinya longsor adalah alam, manusia, alam, kondisi geologi, iklim, keadaan topografi, tutupan lahan, gempa bumi. Sedangkan manusia, pemotongan tebing, penimbunan tanah, pengundulan hutan, dan pengembangan wilayah. Bagaimana gejala terjadinya tanah longsor? Gejala umum tanah longsor: 1. Tebing rapuh dan kerikil berjatuh tiba-tiba. 2. Munculnya mata air secara tiba-tiba. 3. Biasanya terjadi setelah hujan. Dan 4. Munculnya ratakan-ratakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing. Mitigasi bencana tanah longsor. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana, sesuai dengan pasal 1 ayat 6 PP nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pencegahan terjadinya tanah longsor. Tidak membangun rumah di daerah rawan longsor, melakukan penanaman pohon-pohon pada daerah-daerah miring yang memiliki akar kuat seperti bambu dan akar wangi, membangun tembok penahanan atau batu-batu bronjong lereng yang rawan longsor. Saat terjadi tanah longsor, segera menyelamatkan diri dengan keluar rumah jika ada suara bergemuruh setelah terjadi hujan besar. Pasca bencana, menyelamatkan korban secepatnya ke daerah yang lebih aman, menyiapkan tempat penampungan sementara seperti tenda-tenda, menyediakan dapur umum, menyediakan air bersih dan sarana kesehatan. Pasca bencana, segera menggali timbunan longsor seperti yang menimbun rumah dan jalan raya, memperbaiki infrastruktur, merelokasi warga ke tempat yang lebih aman, melaporkan kerusakan dan kerugian harta benda pada pihak berwenang, tanami kembali daerah bekas longsor atau daerah di sekitarnya untuk menghindari erosi yang merusak lapisan tanah, dan perhatikan terjadinya longsor susulan. Mitigasi tanah longsor menggunakan penginderaan jauh.
Dengan bantuan citra penginderaan jauh dapat dibuat pemetaan faktor-faktor yang mempengaruhi longsor lahan seperti peta perubahan penggunaan lahan, peta geologi, dan peta kondisi cuaca. Studi kasus longsor daerah Kajar. Terjadi karena kondisi geomorfologi yang curam, kondisi tanah, residual penyusun lereng, massa tanah bertambah sesuai hujan turun yang mengakibatkan perubahan tanah menjadi rawan longsor, runtuhnya dinding penahan tanah. Metode penanggulangannya. Metode penanggulangannya: drainage permukaan, pengalihan air permukaan, storage atau penyemanan. Beberapa tindakan yang dapat diimplementasikan untuk mengurangi dampak bencana tanah longsor yang telah terjadi yaitu tindakannya adalah sebagai berikut: segera menggali timbunan longsor seperti yang menimbun rumah dan jalan raya, melakukan monitoring daerah lokasi yang rawan longsor, menanamkan kesadaran masyarakat akan dampak bahaya yang dapat terjadi dan penanggulangannya pada tanah longsor, mengidentifikasi daerah yang rentan terjadi longsor dan menyiapkan peta daerah bencana yang menunjukkan daerah berbahaya dengan potensi kerusakan yang dialami lebih besar. Kemudian, monitoring pada pergerakan debris, frekuensi dan curah hujan dengan melakukan setting skema sebagai peringatan sekitar lereng pegunungan kawasan rawan longsor, dan mengadakan riset ilmiah dengan memonitoring untuk membantu memahami indikasi penyebab terjadinya longsor sebelumnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.